Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada kesempatan ini Allah telah memperkenankan kepada kita bertemu dalam pembahasan Al-Ghaffar sebagai salah satu dari Asma'ul Husna, salah satu dari sifat-sifat Allah Al-Fudla yang utama. Yang Al-Ghaffar itu diterjemahkan dalam bahasa kita yang Maha Pengampun. Tapi sesungguhnya ada catatan yang mengampuninya berkali-kali, tidak sekali. Yang menurut istilah An-Nabilusi menunjukkan al-kam, bukan an-nau. Adalah kuantitas dan kualitasnya, bukan macamnya. Tersebut di dalam surah Shad ayat 66. Pendek ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Al-Aziz Al-Ghaffar. Allah adalah Tuhan yang menciptakan dan merawat langit dan bumi, dan apa yang ada pada keduanya itu. Allah bersifat tegas, maha perkasa, tapi juga maha pengampun. Al-Ghaffar ditafsirkan oleh As-Sa'di adalah Al-Ghaffar li jami'iz dzunub, mengampuni semua dosa. Nggak ada dosa yang tidak diampuni. Dalam kitab-kitab kuno disebutnya, meskipun doa itu mislu zabadil bahri, seperti buih di lautan, tapi Allah dengan perkenannya mengampuni. Bagaimana? Siapa yang diampuni? Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini. Di situ dituliskan oleh As-Sa'di, siapa yang diampuni oleh Allah? Liman taba ilaihi wa aqla'a minha, adalah orang yang bertobat, kembali kepada Allah, dan memutuskan mencabut dirinya dari kebiasaan melakukan dosa itu. Fahadzal ladzi yuhibbu. Itulah sebabnya Allah dicintai, patut dan mesti dicintai. Wa yastahiqqu ay ya'budah. Dan karena Allah yang seperti itu, maka dialah yang berhak, yang mesti disembah, tidak yang lain. Disebutkan di dalam tafsirnya As-Sa'di, duna malla yakhluqu wala yarzuq,
bukan yang tidak, ya sebenarnya bukan Tuhan atau bukan sesuatu yang dianggap Tuhan, tapi tidak mencipta, tidak memberi rizki. Wala yadurru wala yanfa'. Bukan pula sesuatu yang dianggap Tuhan, tapi tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Wala yamliku minal amri syai'an. Bukan Tuhan yang tidak punya apa-apa, yang tidak berkuasa atas apapun. Walaisa lahu quwatan khususun quwatal iktidar. Dan bukan sesuatu yang dianggap Tuhan, tapi enggak punya kapasitas kudroh yang tinggi, yang cukup, yang layak untuk disebut Tuhan. Wala biyadihi maghfiratul dzunub wal auzar. Dan bukan Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan yang tidak mengampuni dosa dan kesalahan. Itulah As-Sa'di penjelasannya tentang Allah Al-Ghaffar. Selanjutnya An-Nabi Lusi menyatakan, huwa alladhi yasturu dzunub bifadlih. Allah Al-Ghaffar adalah yang menutup dosa-dosa kita dengan anugerahnya. Jadi anugerahnya lebih banyak pada diri kita hamba Allah ini, sehingga dosa-dosa kita ditutupnya. Wa yatajawazu an abdihi bi'afwih. Dan barangkali kalau secara teknis dapat kita terjemahkan, dan dosa-dosa hambanya itu diputihkan lagi, dinetralkan dengan maafnya. Famin kamalillahi azza wa jal, di antara kesempurnaan Allah azza wa jal, annahu yusamihuka bihadzal dzambi fahasibah. Allah sangat sempurna. Di antara kesempurnaannya itu Allah memberikan toleransi terhadap dosa-dosa itu. Cukup dengan itu? Tidak. Lakinnahu yasturuhu alaika aidon. Sudah memberi toleransi, tapi juga menutupinya. Makanya Imam Ghazali merumuskan yang agak serupa dengan rumusan An-Nabi Lusi dengan menyatakan, Allah Al-Ghaffar adalah Dia yang menampakkan keindahan hambanya dan menutupi keburukannya. Selanjutnya, bagaimana berakhlak meneladaninya? Hazzul mu'min min ismil ghaffar ayyastura min ghairihi ma yasturuhullah minhu. Orang mukmin itu kalau meneladani Al-Ghaffar mesti ada kesediaan untuk menutupi aib orang lain seperti Allah menutupi aib kita. Wa ayyatlubal mu'min al-maghfirah minallahi ta'ala 'ala dawam. Titik tekannya adalah yang terakhir. Dan kalau ingin berakhlak meneladaninya, maka kita harus selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak meneladani Ismul Ghaffar. Menjadi pengampun bagi diri kita. Tidak suka mengumpat. Tidak menjadi pendendam, tidak suka membalas, bahkan suka membeberkan kesalahan orang lain. Itu menurut Prof. Quraisy bukan termasuk orang yang meneladani Al-Ghaffar.
Makanya ada idah untuk menutup bahasan ini adalah sangat bagus dari An-Nablusi. Faman taghafala 'anil qaba'ih wa dzakaral mahasin fahuwa dzu nasibin 'adim minal fadli. Siapa yang melupakan keburukan tentunya dari orang lain, lalu mengingat kebaikan orang lain itu, dia sesungguhnya memiliki bagian yang besar dari fadlnya Allah. Ingin fadlnya Allah, lakukanlah seperti itu. Dan ada pepatah bahasa Arab yang dikutip oleh An-Nablusi. Asyarafu mi'wanun. Orang yang mulia atau kemuliaan itu adalah mi'wan. Apa mi'wan itu? Ai kasirul musa'adah linnas. Orang yang ada kesediaan yang longgar untuk bantu-membantu kepada orang lain. Lalu yang terakhir dari An-Nablusi menyatakan, innama abto'a fil maji'i ilallah man mata walam yatub. Yang disebut terlambat datang kepada Allah untuk minta ampun adalah orang yang mati tapi tidak atau belum bertobat. Tapi kalau kita selama hayat masih dikandung badan, itu enggak ada kata terlambat untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Allah. Oleh karena itu ada hadis yang dikutip oleh An-Nablusi dengan menyatakan, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan kita dapat percikan hidayah dari asma Allah Al-Ghaffar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.